Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu dalam sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 18 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia olahraga, ada orang-orang kunci yang seringkali ditempatkan untuk membakar semangat para atlet. Contohnya adalah pelatih atau manajer. Pelatih yang berhasil bukan hanya dapat mengasah kemampuan fisik atlet yang ia bina, tapi juga membangkitkan semangat dan memberikan motivasi yang kuat agar atlet itu mau berjuang keras, pantang menyerah, dan fokus pada tujuannya untuk menjadi pemenang. Seringkali ketika pertandingan berlangsung, dari segi stamina seorang atlet sudah tidak mampu lagi. Tapi apa yang membuatnya dapat terus bertahan dan bahkan seperti mendapat kekuatan baru adalah semangat yang membara dalam hatinya untuk terus bertanding dan meraih kemenangan. Dalam Amsal 18 ayat 14 ini dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat yang kuat dapat menolong kita untuk mengatasi masalah hidup dan membuat kita berbahagia meskipun di tengah kesukaran. Sebaliknya, semangat yang patah membuat kita merasa sakit, susah, sekalipun ada dalam keadaan yang baik. Kita perlu bersikap bijaksana, saudara, dalam menjaga semangat hidup kita, sehingga kita dapat menggunakannya untuk perjalanan hidup ini. Jiwa yang terluka lebih menyakitkan daripada tubuh yang terluka, karena jiwa lebih penting untuk keberlangsungan dan ketahanan hidup kita. Jika jiwa kita sakit, tidak peduli seberapa sehat dan kuat tubuh kita, hidup ini akan terasa berat. Kalau kita membiarkan kesulitan atau kesedihan, masalah dan penderitaan mendapatkan kemenangan atas pikiran dan perasaan kita, sehingga melemahkan semangat kita, maka itu berarti kita membiarkan hidup kita diatur oleh keadaan. Jangan biarkan kita kalah dengan keadaan, saudara. Kalahkan keadaan dengan semangat kita, terlebih karena kita adalah anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Jangan biarkan jiwa kita terluka yang membuat semangat kita lemah. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dengan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus, kita akan selalu menjadi pribadi yang berkobar-kobar dalam roh dan semangat untuk menjalani hidup ini. Sekalipun ada badai dan persoalan hidup, izinkan Tuhan yang bekerja dan menguasai roh dan jiwa kita. Kita akan tetap ceria, saudara, dalam kesulitan apapun juga. Ada banyak orang di dunia ini yang telah melakukan hal-hal hebat, hal-hal luar biasa dengan semangat mereka yang kuat saat mereka ada di bawah tekanan, rasa sakit, bahaya, dan bahkan kesulitan yang mengerikan. Dan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita dapat melakukannya dengan lebih baik, saudara. Saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Karena oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan selalu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bertumbuh dalam kasih karunia dan berjalan dalam Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buahnya yang membuat kita terus bersukacita dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Mengasihani diri sendiri
dan keputusasaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Karena itu saudara, bersemangatlah, pandanglah Tuhan, dan teruslah bersemangat dalam segala keadaan. Mungkin saudara saat ini sedang dalam masalah persoalan, sakit penyakit, kesusahan, tidak ada pekerjaan. Saudara menghadapi berbagai kesulitan. Mari tetap semangat saudara, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan saudara dan memberikan kekuatan serta pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semua untuk menjalani hidup ini dengan semangat, bukan dengan keputusasaan, bukan dengan kekecewaan dan berbagai perasaan yang membuat kami lemah. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu menguatkan kami kembali, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami kuat. Kami sadari bahwa dengan kekuatan diri kami sendiri kami tidak mampu, tapi dengan kekuatan kuasa-Mu kami dimampukan, kami ditolong Tuhan, dan kami Engkau bawa menuju kepada kemenangan. Masalah persoalan yang ada, kami mau hadapi dengan penuh sukacita, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan selalu beserta, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Kami mau pandang Engkau ya Tuhan, bukan persoalan kami. Tangan kami mau kami angkat, berserah kepadamu, dan kami percaya Engkau turun tangan, melimpahkan kuasa-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Engkau Tuhan ada di depan kami, membimbing kami masuk dalam rencana-Mu yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, dan yang sedang dalam masalah persoalan Tuhan sudah berikan jalan keluar, pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.